Oke, tadi sudah kita hitung reaksi dan kita kumpulkan sekarang. Artinya si balok yang dipenggal tadi, balok atas dan balok bawah, kita satukan. Artinya di titik S nggak nampak lagi reaksinya SV dan SH tadi ya. Karena kan arahnya berlawanan. SV tadi di balok atas ke atas, SV di balok bawah ke bawah. Jadi kalau disatukan lagi atau dijumlah berarti 0 ya. Jadi nggak kelihatan lagi reaksi di SV itu ya. Nah kalau SH tadi memang karena 0 ya otomatis hasilnya juga 0. Dah, jadi reaksi di engsel S itu nggak kelihatan. Oke. Nah, yang tidak kelihatan siapa? RH dapat 0, RAV dapat 1,0625, RC dapat 6,6875 dan RB dapat 1,25. Udah kita hitung tadi di balok atas dan balok bawah. Udah ya. Jadi reaksi-reaksi sudah didapatkan, maka sudah bisa kita hitung gaya dalam. Gitu ya. Kita menghitung gaya dalam sekarang. Oke ya. Kita menghitung gaya dalam, maka kita mulai dengan gaya normal. Nah, perhatikan aksi horizontal 0. Reaksi juga 0. Berarti kesimpulannya gaya normal sepanjang batang nilainya 0. Lihat NA, NC, NS, ND, NB. Artinya sepanjang balok ya, itu normalnya adalah 0. Dah, urusan normal selesai. Kita masuk ke gaya lintang D. Nah, menghitung gaya lintang D, kita mulai dari titik A. Gitu ya. DA adalah sebesar, ya, lintang DA adalah sebesar, ya, RH. Ini ya. DA sebesar RAV. DA sebesar RAV, yaitu 1,0625. Itulah DA sebesar RAV, yaitu 1,0625. Dan lanjutannya titik apa? Kita ke titik C. Nah, perhatikan ini mungkin gaya baru ya, menghitung gaya dalam, lintang dan juga momen nanti. Ini gaya baru, belum pernah mungkin kalian alami sebelumnya. Kalau di semester 1 kan pakai persamaan tuh. DX-nya berapa, MX-nya berapa, dan seterusnya kan. Nah, ini kita langsung. Jadi nggak pakai persamaan, tapi harus ada ilmunya sebelumnya. Apa itu? Bahwa kalau beban merata, gambar lintang garisnya gimana? Garis miring. Kalau momennya gimana? Lengkung. Jadi ingat ilmu sebelumnya semester 1, persamaan momen beban merata kan pasti persegi kan? Kuadrat ya. Nah, jadi artinya gambar momennya lengkung. Tapi kalau lintangnya persamaannya pangkat 1 X-nya. Artinya gambarnya linear tapi miring, garis miring gitu ya. Itu ilmu semester 1 harus dikuasai. Nah, jadi di sini tinggal pakai aja. Jadi saya ulangi lagi, DA dapat RAV 1,065. Terus lihat, kita masuk ke titik C sekarang. Perhatikan, di C kan ada RC tuh 6,62875. Jadi kita nggak bisa langsung DC. Harus kita tinjau dulu DC kiri. Istilah saya kiri kanan ya. Entah dengan dosen sebelumnya, entah DC1, DC2, sama lah itu ya. Oke, kalau saya DC kiri, artinya apa? Si RC belum masuk. Kalau hitung DC kiri dulu. Jadi yang kita hitung adalah sepanjang AC, itu beban merata. Itulah DC kiri. Baru nanti DC kanan, masukkan harga RC. Oke, kita lihat. Kita mulai DC kiri. Ingat, DC kiri adalah sama dengan lintang sebelumnya, yaitu yang DA tadi ya, 1,0625, dikurang beban merata tadi. Ingat, beban merata kan merata. Jadi gaya panjang kali lebar, ya 2 kali 2. Ya, yang beban merata ini nih. Yang di atas. Ya, jadi sepanjang AC beban merata, Q-nya 2, bentangnya 2. Jadi panjang lebar, itulah luasnya kan, panjang kali lebar. 2 kali 2. Nah, dia gayanya ke bawah, artinya minus gitu ya. Jadi DC kiri 1,0625 dikurang 4 adalah minus 2,97375. Itulah DC kiri. Oke, sekali lagi DC kiri, reaksi DC tadi belum masuk. Nah, sekarang kita masuk DC kanan. DC kanan sama dengan DC kiri ditambah reaksi di C tadi. Oke, DC kanan sama dengan DC kiri atau reaksi lintang sebelumnya, yaitu DC kiri min 2,975 kan. Nah, baru tambah dengan reaksinya. Si 6,6875 RC. Itulah DC kanan. Gitu ya. Jadi DC kanan sudah dihitung.
3,747 hasilnya. DC kanan ya. Oke. Nah, DC kanan itu termasuk RC tadi dimasukkan. Nah, setelah DC kanan kita lihat ya, setelah DC kanan titik berikutnya apa? S. Jadi kita hitung sekarang DS. Gitu ya. Perhatikan dari C ke S tidak ada beban. Dari C ke S tidak ada beban. Artinya DS sama dengan lintang sebelumnya di C kanan. Gitu ya. Di sepanjang CS tidak ada beban, maka DS atau lintang DS akan sama dengan lintang di titik sebelumnya, itu DC. Ini dia. Ini ya. Jadi DS akan sama dengan DC kanan tadi 3,747. Ya, karena dari C ke S tidak ada beban baik merata maupun terpusat, gitu ya. Jadi sama, konstan. Lanjut. Setelah tinjau S, kita tinjau titik D. Nah, sama, dari S ke D tidak ada beban. S ke D dulu ya. Tapi ingat di D ada terpusat, berarti di D nanti ada kiri kanan tinjauannya. Oke? Jadi S ke D dulu, tidak ada beban apapun. Sehingga tinjau DD tadi apa? DD kiri dulu. Nah, sehingga DD kiri ada sama dengan DS. Artinya sama dengan DC kanan tadi. Lihat, sepanjang C ke D kan tidak ada beban. Jadi DD kiri akan sama dengan DS, akan sama dengan DC kanan tadi. Gitu ya. Nah, lihat. Jadi DD kiri sama dengan DS atau sama dengan DC kanan tadi. Jadi dari titik-titik sebelumnya sama ya, karena tidak ada beban. Oke, DD kiri 3,747 masih. Tapi kemudian ingat DD tadi sudah ada beban merata kan? Beban terpusat. Berarti ada DD kanan. Ini. DD kanan. Ya, DD kanan 3,747. Nah, tambahkan dengan beban yang di titik D ke bawah. Jadi min 5 kan? Oke, jadi DD kanan sama dengan 3,747 sama dengan di sebelumnya ya, di sisi kiri ya. DD kiri. DD kiri ya, 3,747. Lantas tambahkan di titik D tadi ada beban P 5 kN. Nah, dia ke bawah berarti minus. Inilah hasilnya DD kanan. Min 1,253. Lantas di titik B ke titik berikutnya kan? Dari D ke B juga tidak ada beban. Tapi di B sudah ada beban terpusat, reaksi. Jadi artinya apa? Setelah di kanan tadi, kita hitung DB kiri. Nah, DB kiri sama dengan DD kanan. Ya, DB kiri sama dengan DD kanan. Ini ya, DB kiri sama dengan DD kanan. Itulah DB kiri. Nah, terus kita hitung DB kanan. Nah, DB kanan tentu di yang sebelumnya, DB kiri tadi, tambahkan reaksi di B tadi. Reaksi di B. Ya kan? Nah, di total, ya, hasilnya min 0,03. Ini masalah desimal, mestinya hasilnya 0. Itu artinya sudah seimbang ya. Tapi oke lah, kita anggap 0,03 sama dengan 0 ya. Kita anggap 0. Jadi, perhatikan, gaya dalam di ujung batang itu harus 0. Di ujung balok harus 0 ya, tanda sudah seimbang. Baik normal, lintang maupun momen. Nah, ini lintang di ujung batang atau di B kanan itu sudah 0. Berarti sudah seimbang. Artinya reaksi sudah benar. Nah, jadi kita selesaikan lagi dalamnya. Ini, perhatikan, DA tadi, DA 1,0625. Itulah di titik A. Ini perhitungan lintang ya, gambar lintang ya. Gambar diagram lintang. Oke. Ini DA 1,0625. Terus di C kiri 2,9375 minus, gitu kan? Di titik C ini dia. Di C kiri 2,9 minus. Berarti dihubungkan dari 1,05 tadi kemari ke bawah ya. Artinya dari atas ke bawah. Apa artinya? Dia melewati satu titik di mana lintang sama dengan 0. Ini nih. Ya kan, dari positif ke negatif pasti melewati lintang sama dengan 0 di sini. Di titik X saya bikin sini. Artinya jarak dari A ke titik X ini sebutlah X juga, X kecil ya. Oke, ini harus tahu kita berapa X ini. Berapa meter. Jadi kita tahu berapa di posisi lintang sama dengan 0, kita tahu jaraknya berapa.
Apa artinya lintang sama dengan 0? Berarti momen maksimum, gitu kan? Ya, lintang sama dengan 0, momen maksimum. Tapi momen sama dengan 0 bukan berarti lintang maksimum, jangan terbalik. Tidak ya. Nah, jadi lintang sama dengan 0 itu artinya momen maksimum. Jadi kita perlu tahu harga X ini supaya kita tahu berapa momen yang ada di sini atau momen maksimumnya di titik X ini. Gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi DC kiri sudah kita gambar 2,9 tadi udah kita tarik garis. Terus DC kanan. DC kanan dapat 3,747 positif ya. Jadi tarik ke atas ini. Ya, dari 2,9 tadi tarik ke atas ya 3,747 positif. Lantas ke DS tadi. DS kan sama dengan sebelumnya 3,747. Demikian dengan DD kiri juga sama. Jadi gambar dari C sampai ke S, dari C ke S dan kemudian sampai ke D tetap ini 3,747 ini ya, tetap. Tapi di kanan sudah kita hitung tadi min 1,253. Oke, berarti ke bawah min ya, ini nih. Ini mana? Ada tadi ini, ya. Dari 3,473 di atas 747 ke bawah 1,253 negatif kan? Nah, lihat, perhatikan gambar. Terus hitungan terakhir apa? DB kiri tetap sama dengan DD kanan, ya kan? DB kiri sama dengan DD kanan, berarti gambar dari sini sampai ke ujung sana konstan, gitu kan? Baru kemudian DB kanan tadi, DB kanan nilainya 0, gitu lah kan? Mendekati 0. Jadi artinya apa? Kita tarik, kembalikan ke atas. Jadi 0 dia. Nah, gitu. Itulah gambar bidang lintang. Perhatikan gambarnya. Ya, dari A sampai C garisnya miring. Kenapa tadi? Karena bebannya beban merata. Terus dari C sampai ke B garisnya garis lurus. Karena bebannya terpusat semua tuh. Garisnya garis lurus, datar gitu ya. Tapi kalau dari A ke C miring. Karena bebannya merata. Ini ilmu-ilmu yang dari semester 1. Jangan lupa ya. Oke, nah selanjutnya tadi saya bilang kita harus tahu jarak posisi titik X ini. Atau harga X ini kita cari berapa meter. Itu di posisi momen maksimum. Nah, jadi kita lihat perbandingan segitiga sebangun ya. Ya, segitiga sebangun. Jadi perhatikan ada segitiga ini, kecil ini ya. 1,05 alas tingginya X, tingginya 1,0625, alasnya X, kan satu segitiga tuh. Terus satu segitiga lagi, perhatikan bagaimana kalau 2,9 tadi ini kan bawah, ini naikkan ke atas, ke nol kan. Naikkan ke nol kan, otomatis dari 1,065 naik juga ke atas kan, sebesar 2,9375. Artinya apa? Di sini udah 0, ya kan? Segitiga yang kedua di sini udah 0, tapi di tinggi berapa? Ya, 1,065 tambah 2,9375, 4. Ya, jadi satu segitiga lagi tingginya 4. Ya, alasnya berapa? 2. Ya, bisa dibayangkan ya. Segitiga yang pertama, alasnya X, tingginya 1,0025. Segitiga yang kedua, alasnya 2, tapi tingginya 4. Ingat ya, ini dinaikkan, otomatis ini juga naik. Jadi segitiga yang 2 itu sebangun istilahnya. Maka bisa dibuat perbandingan segitiga sebangun. Perhatikan ya, tinggi segitiga yang kecil 1,025 dibagi alas ya, banding alas, inilah dia kan. 1,025 bagi X adalah sama dengan tinggi segitiga yang kedua yang 4 tadi dibanding alasnya berapa? 2. Ya, 4 banding 2. Inilah dia itu. Gitu ya. Nah, jadi 1,05 bagi banding X adalah segitiga yang kecil, 4 banding 2 adalah segitiga yang besar, yang kedua. Oke, diselesaikanlah X, perkalian silang, dan seterusnya. Inilah hasilnya X itu. 0,53125 meter. Jadi si X ini jaraknya dari A adalah 0,53125 meter. Jadi jarak sudah ketemu, tinggal mencari berapakah momen maksimum tadi. Gitu ya, jarak sudah ketemu, tinggal mencari momen maksimum. Tapi kita runtun dari awal, itulah untuk perhitungan momen. Kita runtun dari awal dari titik A. Oke, momen lentur, perhitungan momen. MA nilainya 0.
Kenapa 0? Ya karena di A sendi. Nggak ada momen situ kan. Seandainya itu jepit, pasti ada momen, ada harga. Tapi ini balok Gerber, nggak akan ada jepit kan gitu. Pasti semua satu sendi, lainnya roll, tidak ada jepit. Oke? Jadi jelas momen dia itu 0. Itu yang pertama. Lanjut ke titik berikutnya adalah ke titik C. Jangan titik C dulu. Dari A, terus apa tadi yang kita sudah proses? Adalah di titik X. X ini ya. Berapa lintang di sini? Ya 0. Ya kan? Kenapa? Karena ini adalah proses perbandingan segitiga adalah proses untuk mendapatkan X tadi kan. Nah, jadi di X itu posisinya lintang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi lintang sudah sama dengan 0 tapi momen maksimum. Itu juga ilmu semester 1 itu. Di mana lintang sama dengan 0, momen maksimum. Gitu ya. Oke, jadi kita hitung sekarang berapa MX? Momen di titik X. Maka MX sama dengan itulah harga Mmax, gitu ya. Itulah harga Mmax. Ya, kita lihat. Nah, ini ilmu baru juga nih menghitung momen. Tadi lintang seperti itu, sekarang momen. Jadi untuk menghitung momen, ya perhatikan untuk menghitung momen ini, kita lihat berdasarkan gambar lintang yang udah kita dapat tadi ya. Jadi udah jelas harus ngitung lintang dulu baru momen. Kalau nggak bisa. Kenapa? Karena ngitung momen berdasarkan luasan bidang lintang. Ya, ngitung momen berdasarkan luasan bidang lintang. Nah, kita mau cari berapa harga MX di sini. Maka kita hitunglah luas segitiga ini. Luas segitiga dari A sampai X ini. Luas segitiga kita tahu setengah alas kali tinggi kan? Nah, jadi artinya apa? MX sama dengan atau Mmax sama lah itu setengah alas kali tinggi. Ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah X itu alasnya adalah X yaitu 0,53125. Terus tingginya adalah 1,0625. Ya, setengah alas kali tinggi dapat 0,28223 kN momen ya. Itulah momen maksimum itu. Gitu ya. Jadi momen di titik X adalah sebesar 0,28223. Di lapangan itu loh ya, di lapangan AC. Oke? Di lapangan AC momen terbesar di titik X itu. Karena lintang sama dengan 0. Nah, Mmax sudah dapat. Oke? Iya, jadi setelah MA, kemudian MX, baru kemudian MC. Titik berikutnya ya. Titik berikutnya adalah MC. Mana dia? Ah, di sini ya. Titik berikutnya adalah MC. Ya, setelah A, X, C. Jadi setiap titik tinjau gitu ya. Nah, jadi di titik C, perhatikan. Tadi kan udah kita hitung MX yang 0,28223 itu. Sekarang MC. Nah, perhatikan. Bidang lintang dari X sampai C adalah segitiga juga, tapi di bawah minus ya. Oke. Nah, jadi untuk ngitung MC adalah sama dengan. Perhatikan. MC adalah momen sebelumnya 0,28223. Terus proses dengan beban segitiga tadi, luasan lintang tadi. Setengah alas kali tinggi, MC. Perhatikan ini ya. Min setengah kali 2 dikurang 0,53. Kenapa 2 kurang 53? Karena X-nya yang 0,5 tadi kan. Berarti sisanya adalah dari titik X ke titik C. Berarti kan 2 dikurang 0,5. 0,5. Sekian kurang 0,5 kurang gitu ya. Ini dia itu. Setengah tadi 0,253. Terus dikali tingginya 2,9375. Ini dia. Gitu ya. Jadi ketemu luasnya minus gitu kan, MX MC minus, maka hasilnya adalah dapat min 1,875. Oke, jadi setelah MC MS ini ya, kita hitung sekarang MS di titik S. Nah, MS lihat bidang lintangnya apa? Persegi panjang. Dari C ke S kan persegi panjang nih, dimana tingginya lah ya atau lebar 3,747, panjangnya berapa? Setengah meter ini kan? Dari C ke S adalah setengah meter. Nah, kan persegi panjang, tentu luasnya panjang kali lebar. Setengah kali 3,747. Ini nih. Ya, minus sebelumnya tadi berapa tadi? Ini nih 1,875 MC, berarti MS yang minus tadi itu ditambah panjang kali lebar tadi ya, 3,747 kali setengah. Di total sekitar atau mendekati 0 lah.
Ini masalah desimal ini, jadi artinya kurang-kurang sedikit, bisa dimaklumi lah ya. Oke, ms itu harus 0. Perhatikan. Mana pun ceritanya, momen di titik S itu harus 0. Ya, ingat itu. Momen di titik S harus 0. Dari mana itu ceritanya? Nah, ceritanya waktu menghitung ini tadi. Ceritanya waktu menghitung balok atas. Waktu mengerjakan RB. Ini ya. Menghitung RB kan boleh dengan sigma vertikal, dapat RB. Tapi boleh juga dengan menghitung sigma momen ke S. Ini titik S ini ya. Nah, ini mulai ceritanya. Ya, jadi momen ke S sama dengan 0. Jadi otomatis tinjauan momen di titik S harus 0. Gitu ya. Udah di awal menentukan apa tadi, mencari RB dengan meninjau sigma momen ke S sama dengan 0, bisa kan? Nah, jadi dari sini patokannya, maka momen di S ini harus 0. Itulah di ini tadi. Tinjauan MS ini ya. Jadi jangan heran, MS itu selalu 0 karena waktu menghitung reaksi tadi. Ingatlah itu, menghitung momen lentur di titik engsel atau sambungan harus 0. Oke, ya, jadi lanjut ke titik berikutnya setelah S apa? Adalah D. Ya, setelah titik S adalah D. Di D, perhatikan dari S ke D sama. Persegi panjang ya. Di mana panjangnya adalah setengah meter juga nih. S ke D ya. Terus lebarnya ya 3,47 sama 3747. Persegi ya. Dan di atas berarti plus. Plus ya. Jadi MD momen sebelumnya ini ya. Inilah momen sebelumnya datang dari sini. Ya, momen sebelumnya kan 0. Tambah persegi tadi dapat sekian, 1,874. Nah, gitu ya. MD 1,874. Baru kita masuk ke titik berikutnya. Setelah D siapa? B. MB. Nah, MB lihat gambarnya adalah persegi panjang juga, ya, tapi di bawah minus. Dimana panjangnya berapa? 1,5 meter ya. Dari D ke B adalah 1,5 meter. Terus lebarnya 1,253. Ingat dari analisa gaya lintang tadi ya. Nah, jadi luasnya otomatis panjang ke lebar 1,5 kali 1,253. Minus tentunya karena di bawah ya. Nah, kita lihat prosesnya. Jadi MB ya, MB adalah sama dengan momen sebelumnya 1,874 ini ya, dikurang luasan persegi tadi. Ini ya, 1,253 kali 1,5. Inilah gitu. Oke, sehingga di total juga kurang lebih mendekati 0. Dan seperti lintang tadi, momen di ujung batang harus 0. Itu tandanya sudah seimbang, tandanya reaksi-reaksi sudah benar. Gitu ya. Jadi hitungan momen sudah didapat. Nah, sekarang proses menggambar. Kita lihat proses menggambar. Lihat ya. Kita siapkan titik-titiknya A, C, S, D, B gitu kan. Kita mulai. Perhitungan di atas tadi MA 0. Maka di titik A 0. Terus yang berikutnya MX berapa tadi? 0,28223. Nah, kurang lebih inilah 0,28223 momen maksimum. Terus kemana? Ke titik C. Berapa tadi MC? Dapat min 1,875. Min, berarti kan ke atas ya. Ini dia. Min 1,875. Terus ke S. S tadi 0. Nah, di sini 0 dia. Ya. 0 dia. Ya. Baru kemudian MD 1,874. Jadi sama ini. Ini kurang lebih sama ini. Jadi artinya garis lurus ini ya. Oke, ini dengan ini kurang lebih harus sama. Beda-beda sedikit ya udahlah gitu kan. Tapi pasti itu, pasti sama. Itu MD 1,874. Lantas terakhir MB hitungannya tadi 0. Maka di titik B terakhir 0. Ingat ya, untuk bidang momen sekali lagi dari A sampai ke C dia lengkung kurva ya. Karena ilmu dari semester 1 persamaan momen itu adalah persegi ke kuadrat gitu ya. Tapi kalau beban terpusat dia garis lurus dan miring untuk momen. Oke, seperti itu gambar bidang momen sudah didapat ya. Lintang sudah. Oke. Dan kemudian normal tadi hasilnya 0. Gitu ya. Seperti itu proses perhitungan gaya-gaya dalam. Ya, video akan saya tutup. Nanti akan saya distribusikan melalui
Google Drive ya, ke kelas sipil 2D. Setelah ini nanti menyusul tugas. Sedemikian perhitungan GG dalam balok Gerber. Oke, dipelajari bagus-bagus. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya nanti di WA atau di Classroom. Ya, terima kasih.